Nama saya Malaheti Suradi Putri dengan NIM 142251240. Kali ini saya akan membahas tentang what is strategic management. Strategic management adalah proses merancang, menjalankan, mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang pada perusahaan. Proses ini melibatkan analisis kondisi internal dan eksternal agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah persaingan. Tanpa strategi yang jelas, perusahaan akan sulit menentukan arah dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi manajemen proses, di mana pada manajemen proses ini ada dua hal. Yang pertama itu bagaimana kita merancang atau merencanakan dari strategi, dan yang kedua itu bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan strategi sudah kita buat. Nah, dari merancang yang pertama itu tuh kita melakukan perencanaan dan juga pengambilan keputusan dari kegiatan evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi misalnya setelah dari evaluasi, kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari bisnis kita. Itu bisa kita jadi sumber informasi untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, ketika perusahaan ingin meningkatkan volume penjualan, berarti dari marketing dan juga dari operasional itu harus memiliki tambahan-tambahan elemen atau kewajiban yang mereka lakukan untuk meningkatkan penjualan tersebut. Nah, yang kedua itu ada di implementasi atau penerapannya. Nah, ini tuh bisa dilakukan dari analisis SWOT atau SWOT. SWOT ini memiliki makna, S-nya itu adalah strength, di mana itu kekuatan dari bisnis kita. Mungkin dari segi keunggulan produk, atau mungkin dari segi nama yang sudah dikenal oleh masyarakat, itu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, W itu adalah weakness, di mana itu tuh kita mengetahui apa saja kekurangan dari usaha kita, dan kekurangan itu bisa jadi bahan evaluasi atau perbaikan kita untuk di masa depan. Misalnya ketika kita melihat dari pesaing kita bahwa kualitas produk kita tuh masih kalah jauh atau kalah saing, nah itu bisa jadi bahan evaluasi supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita supaya setara atau bisa lebih unggul daripada pesaing yang ada. Lalu itu adalah opportunity, di mana opportunity itu merupakan seperti peluang yang bisa kita dapatkan atau yang kita punya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Misalnya kita memiliki bisnis yang dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika kita merencanakan produk baru atau rencana baru, itu biasanya lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat dan untuk dicoba oleh masyarakat, seperti itu. Lalu ada threats, yaitu adalah ancaman. Ancaman itu bisa datang dari dua hal, yaitu internal maupun eksternal. Kalau internal tuh biasanya mungkin kayak pekerja yang malas-malasan. Kalau dari eksternal tuh misalnya para pesaing yang unggul dari segi teknologi. Nah, itu merupakan ancaman yang bisa membuat produk kita tuh tertinggal dari para pesaingnya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kaya Briliantoro dengan NIM 142251234, dan kali ini saya akan membahas materi mengenai corporate level strategy. Corporate level strategy adalah strategi yang berfokus pada keputusan perusahaan secara keseluruhan mengenai bisnis apa yang akan dijalankan, bagaimana mengelola berbagai unit bisnis, dan juga bagaimana menciptakan nilai dari kombinasi bisnis tersebut. Strategi ini biasanya ditentukan oleh manajemen puncak dan berkaitan dengan arah jangka panjang perusahaan. Yang pertama, tujuan corporate level strategi adanya menentukan arah dan ruang lingkup perusahaan, memilih industri atau bisnis yang akan dimasuki, menciptakan nilai lebih dari berbagai unit bisnis, dan yang terakhir adanya meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adanya jenis-jenis corporate level strategi. Ada A, yaitu growth strategy, strategi untuk memperluas bisnis perusahaan, contohnya ekspansi pasar, membuka cabang baru, akuisisi perusahaan lain, dan juga diversifikasi produk. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Lalu yang kedua adanya stability strategy, yaitu strategi mempertahankan kondisi bisnis yang sudah berjalan baik tanpa perusahaan besar. Contohnya fokus pada efisiensi, mempertahankan pasar yang ada, dan juga tidak melakukan ekspansi besar, dan tujuan menjaga kestabilan dan keuntungan. Lalu selanjutnya ada retrenchment strategi atau strategi pengurangan, yaitu strategi untuk mengurangi aktivitas bisnis saat perusahaan mengalami penurunan. Contohnya mengurangi biaya, menutup cabang, PHK karyawan, dan juga menjual unit bisnis. Tujuannya menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Selanjutnya adanya combination strategi, yaitu menggunakan beberapa strategi sekaligus. Contohnya satu unit bisnis berkembang, unit lain dikurangi atau unit lain dipertahankan. Tujuannya menyesuaikan kondisi tiap unit bisnis. Lalu yang keempat adanya strategi diversifikasi. Diversifikasi adalah menambah bisnis baru. Jenis diversifikasi adalah related diversification, yaitu bisnis masih berkaitan,
Dan yang kedua, unrelated diversification, yaitu bisnis berbeda. Tujuannya untuk mengurangi risiko, memperluas pasar, dan juga meningkatkan keuntungan. Lalu yang terakhir, adanya keuntungan corporate level strategi, yaitu perusahaan memiliki arah yang jelas, mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antar unit bisnis, dan juga membantu menghadapi persaingan. Perkenalkan, nama saya Cabila Fitri Adrina Zelianti dengan NIM 142251207. Strategi tingkat bisnis adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing dalam satu industri tertentu dengan tujuan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Terdapat dua strategi utama yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama adalah cost leadership, yaitu strategi dengan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor. Strategi ini biasanya dicapai melalui efisiensi biaya produksi, distribusi yang optimal, atau skala ekonomi yang besar. Targetnya adalah konsumen yang sensitif terhadap harga, sehingga perusahaan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang kedua adalah differentiation, yaitu strategi dengan memberikan nilai unik kepada pelanggan. Nilai ini bisa berupa kualitas produk, fitur yang inovatif, desain yang menarik, atau pengalaman pengguna yang berbeda. Dengan differentiation, perusahaan tidak hanya bersaing dari harga, tetapi dari keunikan yang tidak dimiliki kompetitor. Dalam praktiknya, perusahaan bisa memilih salah satu strategi tersebut atau dalam kondisi tertentu menghubungkan keduanya untuk menciptakan keunggulan yang lebih kuat di pasar. Selanjutnya adalah functional strategy. Functional strategy adalah strategi di tingkat departemen seperti marketing, operasional, dan keuangan. Fokusnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar strategi bisnis bisa dijalankan secara optimal. Misalnya, marketing membangun diferensiasi produk, sementara operasional menekankan biaya. Dengan begitu, setiap fungsi tidak hanya mendukung tetapi juga berkontribusi langsung untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Arvinia Farmawati Sanis dengan NIM 142251200. Kali ini saya akan membahas materi TM7, subbab strategi global. Nah, dalam materi ini, organisasi yang beroperasi secara internasional harus merumuskan strategi yang mampu menyatukan operasi di berbagai negara agar dapat mencapai tujuan bersama. Nah, tantangan utama bagi manajer adalah menyeimbangkan dua kebutuhan utama, yaitu standarisasi global dan daya tanggap lokal. Nah, pada tahap awal ekspansi internasional, perusahaan biasanya memulai dengan strategi ekspor, yaitu menjual produk yang diproduksi di negara asal ke negara lain tanpa banyak perubahan. Namun, ketika operasi global semakin berkembang, perusahaan harus memilih pendekatan strategi yang lebih kompleks. Nah, pilihan strategi dapat berupa, yang pertama ada strategi globalisasi yang menekankan standarisasi produk dan pemasaran di seluruh dunia. Tujuan utamanya mencapai efisiensi biaya dan mempercepat peluncuran produk global. Yang kedua ada strategi multidomestik yang menekankan penyesuaian produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Nah, karakteristiknya setiap negara memiliki strategi yang relatif independen, lalu produk, iklan, dan kemasan disesuaikan dengan budaya dan preferensi lokal. Yang ketiga, ada strategi transnasional yang berusaha menggabungkan efisiensi global dengan penyesuaian lokal. Karakteristiknya, produk dan merek utama tetap distandarisasi secara global dan beberapa produk atau variasi disesuaikan dengan pasar lokal. Sehingga, keberhasilan strategi global itu bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengelola operasi internasional sekaligus memahami perbedaan pasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM 142511224. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi execution. Strategi execution atau pelaksanaan strategi yang merupakan tahap paling krusial dalam manajemen strategis. Banyak organisasi bisa membuat rencana yang bagus, tetapi gagal karena tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Strategi execution pada dasarnya adalah proses menerjemahkan rencana strategi menjadi tindakan nyata yang dapat dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Dalam pelaksanaannya, strategi execution membutuhkan keselarasan antara berbagai elemen penting, seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, sistem kerja, hingga sumber daya manusia. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki strategi inovasi, maka budaya yang dibangun juga harus mendukung kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru. Tanpa itu, strategi hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi nyata. Selain itu, peran pemimpin sangat penting dalam memastikan strategi dapat berjalan dengan efektif. Pemimpin harus mampu mengkomunikasi visi dengan jelas, memberikan arahan, serta memotivasi karyawan agar memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan organisasi. Tidak hanya itu, sistem pengukuran kinerja juga harus disesuaikan agar dapat memantau sejauh mana strategi telah dijalankan dan apakah hasilnya sesuai dengan target. Tantangan terbesar dalam strategi execution biasanya terletak pada resistensi perubahan, kurangnya koordinasi antar divisi, serta keterbatasan sumber daya.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan terus melakukan evaluasi agar strategi tetap relevan dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Kesimpulannya, strategi execution bukan hanya tentang menjalankan rencana, tetapi tentang bagaimana organisasi mampu menyelaraskan seluruh elemen internalnya untuk mencapai tujuan strategis secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa eksekusi yang baik, strategi terbaik sekalipun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Shopee. Dalam kasus Shopee, tantangan utamanya adalah persaingan yang sangat ketat di pasar e-commerce Asia Tenggara, terutama dengan adanya kompetitor seperti Tokopedia atau Lazada. Selain itu, pasar Asia Tenggara cenderung sensitif terhadap harga dan mayoritas pengguna mengakses melalui mobile, sehingga ekspektasi harga murah dan kemudahan penggunaan sangat tinggi. Masalah lainnya adalah bagaimana menarik pengguna baru sekaligus mempertahankan pengguna lama di tengah banyaknya pilihan platform. Kondisi seperti inilah yang membuat Shopee harus memiliki strategi yang jelas agar tidak kalah dalam persaingan dan tetap relevan berada di dalam pasar. Maka kita masuk ke bahasan proses manajemen di Shopee. Nah, Shopee itu kan mengetahui bahwa pengguna di Indonesia itu banyak yang menggunakan digitalisasi untuk membeli barang ataupun produk dari media online. Nah, oleh karena itu Shopee itu biasanya menawarkan kepada pembelinya itu seperti produk-produk dari diskon yang sangat besar seperti 11-11 atau 12-12, di mana itu merupakan adanya promo atau diskon yang besar-besaran untuk penggunanya. Nah, dengan promo itu biasanya customer tuh merasa ingin membeli lebih banyak atau ingin membeli barang yang mereka idam-idamkan sebelumnya. Nah, selain itu dari segi implementasi, Shopee itu mereka itu memasarkan produk itu melalui media sosial seperti dari iklan YouTube, habis itu dari Instagram dan segala dan semacamnya, termasuk di televisi juga mereka selalu menampilkan promo ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu dari segi logistik juga mereka itu memberikan tawaran seperti bebas ongkir, di mana bebas ongkir itu bisa membuat pembeli itu merasa lebih murah gitu loh, dan merasa mereka tidak perlu menanggung ongkir. Dan yang terakhir tuh mereka itu memberikan informasi track record dari si barangnya, apakah barang itu sudah diantar atau belum, yang dimana ini bisa membuat para pembeli seperti kita itu mengetahui apakah barang kita sudah sampai atau belum. Dan kali ini saya akan membahas strategi corporate level Shopee dalam C-Group. Yang pertama adanya strategi diversifikasi terkait, yaitu C-Group menjalankan corporate level strategi berupa related diversification, yaitu mengelola 3 bisnis yang saling berhubungan, yaitu Garena atau game digital entertainment, yang kedua Shopee, yaitu e-commerce, dan juga yang ketiga Simani atau vintage. Dan ketiga bisnis ini membentuk ekosistem digital terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Peran Shopee dalam strategi ini adalah menjadi core bisnis e-commerce, menghubungkan pengguna, penjual, dan transaksi digital. Dan yang ketiga adanya menjadi pusat aktivitas ekonomi digital dalam ekosistem C. Artinya Shopee adalah motor utama pertumbuhan pasar dalam transaksi dalam corporate strategi C Group. Yang kedua, adanya strategi sinergi antar unit bisnis, yaitu corporate level strategi C Group menekankan sinergi antar unit bisnis. Contohnya, Garena menghasilkan cash flow untuk mendukung pertumbuhan Shopee, yaitu selalu Shopee menciptakan transaksi dan pengguna. Selanjutnya Simani juga menyediakan pembayaran dan kredit di Shopee. Dan yang terakhir adanya data pengguna digunakan untuk pengembangan vintage dan layanan digital. Lalu yang ketiga adanya strategi growth dan market expansion, yaitu Shopee berfungsi sebagai atlet ekspansi pasar global C Group. Strateginya adalah ekspansi ke Asia Tenggara, masuk ke Amerika Latin, investasi logistik dan teknologi, dan yang keempat adanya pengembangan fitur AI dan e-commerce. C Group menggunakan Shopee untuk memperluas pasar digital dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu yang terakhir adanya strategi ekonomi digital, ekosistem digital, yaitu C Group membangun digital ekosistem strategi di mana Garena menarik pengguna digital, Shopee menjadi platform transaksi, Simani menjadi sistem pembayaran dan kredit, dan tujuannya meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan transaksi, memperkuat posisi pasar, dan juga menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus dari Shopee. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce yang berhasil bersaing di pasar yang sangat kompetitif, dan hal ini tidak lepas dari strategi bisnis yang mereka gunakan. Pertama, Shopee menerapkan cost leadership. Hal ini terlihat dari berbagai penawaran harga yang murah, promo besar-besaran, diskon, serta gratis ongkir yang sangat menarik bagi konsumen. Strategi ini membuat Shopee mampu menjangkau pasar yang luas, terutama konsumen yang mempertimbangkan harga dalam keputusan pembelian.
Kedua, Shopee juga menerapkan differentiation. Mereka menghadirkan berbagai fitur unik seperti Shopee Live, gamifikasi dalam aplikasi, serta tampilan yang interaktif dan user-friendly. Fitur-fitur ini memberikan pengalaman belanja yang lebih menarik dan berbeda dibandingkan kompetitor. Dengan menggabungkan kedua strategi tersebut, Shopee mampu meningkatkan daya tarik sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis yang digunakan oleh Shopee ini adalah kombinasi dari cost leadership dan juga differentiation atau yang biasa disebut dengan hybrid strategy untuk memenangkan persaingan di industri e-commerce. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsional strategi, di mana Shopee ini ada beberapa poin seperti marketing yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mereka itu kan memasarkan produk mereka itu dari televisi, media sosial, dan mereka juga biasanya melalui kolaborasi terhadap tokoh-tokoh penting seperti Cristiano Ronaldo, Blackpink, dan segalanya dan semacamnya untuk membuat para penggemar dari tokoh tersebut tuh merasa terikat atau ingin membeli produk melalui aplikasi Shopee ini gitu. Terus dari segi operasional tuh mereka biasanya memberikan layanan logistik yang jelas, kayak misalnya tadi saya sebutkan dari segi layanan itu ada gratis ongkir, terus ada pilihan opsi cepat sampai, biasanya itu selang 1 atau 2 hari, atau yang normal bisa 3-4 hari gitu, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Lalu dari segi teknologi, aplikasi Shopee ini tidak memerlukan ruang yang sangat besar, jadi ringan, dan itu untuk sistem aplikasi Shopee ini sangatlah mudah untuk dipahami, seperti kita login, habis itu kita mencari barang yang kita butuhkan, dan habis itu kita tinggal klik, masukin alamat, pembayaran, dan selesai. Kita tinggal menunggu barang itu sampai. Jadi untuk dari rencana dan implementasinya itu sangat jelas dari Shopee ini. Begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih strategi global Shopee dalam ekspansi internasional? Strategi global yang diterapkan oleh Shopee itu ada 3. Yang pertama, ada standarisasi global. Yang diterapkannya yaitu platform dan teknologi aplikasi yang sama di berbagai negara. Lalu desain aplikasi dan logo Shopee yang seragam secara global, dan masih banyak lainnya. Kedua, ada multi domestik. Yang diterapkannya yaitu metode pembayaran berbeda sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya, COD di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara. Lalu kerjasama dengan logistik lokal untuk mempercepat pengiriman, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada strategi transnasional sebagai pendekatan utamanya. Dengan strategi ini, Shopee dapat memperoleh efisiensi global dari teknologi dan sistem platform yang sama, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case perusahaan Shopee. Shopee mengeksekusi strateginya dengan cara memastikan semua elemen bisnisnya saling terintegrasi dan berjalan konsisten. Pertama, melalui kampanye besar seperti Harbonals dan 11.11, Shopee tidak hanya fokus pada diskon, tetapi menciptakan hype dengan promosi besar-besaran, iklan, dan kolaborasi dengan influencer sehingga mampu menarik perhatian jutaan pengguna dalam waktu yang sama. Kedua, Shopee memperkuat eksekusi dengan menghadirkan ShopeePay sebagai sistem pembayaran yang memudahkan transaksi. Dengan berbagai promo seperti cashback dan gratis ongkir yang terhubung langsung, pengguna terdorong untuk terus bertransaksi dalam satu ekosistem. Ketiga, Shopee menjalin kerjasama erat dengan seller dan brand dengan memberikan dukungan seperti pelatihan, fitur promosi, dan intensif, sehingga penjual bisa berkembang dan menyediakan produk yang kompetitif. Dengan kombinasi promosi yang kuat, teknologi pembayaran yang terintegrasi, dan kolaborasi yang solid, Shopee berhasil mengeksekusi strateginya secara efektif dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.